Ya, sering merasa cemas dan takut kalau suami selingkuh, istri wajib lakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang semoga dirahmati Allah. Ya, saya dapat curhatan dari klien saya, Bun. Bunyinya begini. Mbak Novi, suami saya semenjak dimutasi kerja, suami jadi jarang ada komunikasi Mbak sama saya. Pulang ke rumah juga hampir tiap hari telat. Dan saya melihat circle pertemanan suami yang sekarang, ini kok kayaknya suka main-main wanita ya Mbak. Saya jadi takut dan cemas Mbak, kalau suami saya jadi terjerumus ke dalam kemaksiatan seperti itu. Saya harus bagaimana Mbak? Ya, ini adalah salah satu keluhan yang dialami salah satu klien saya Bun. Sebut saja namanya Bunda Rani. Ya, Bunda Rani ini akhirnya mengikuti bimbingan intens dengan saya untuk mengunci kesetiaan suami agar di tempat kerja suami nggak kecantol wanita sana sini. Nah, dalam proses bimbingan, beliau ini nggak hanya ingin mengunci kesetiaan suami saja, tapi dia ingin membuang segala kecemasan yang menggerogoti pikirannya setiap hari, yang membuat beliau ini seringkali merasa overthinking, sensitif, dan nggak tenang setiap harinya. Iya, kecemasan di sini walaupun terlihat masalah yang sepele, tapi kalau dibiarkan akan membuat hubungan makin gak karuan, Bun. Kok bisa ya? Iya, kalau diibaratkan, cemas ini seperti ketika kita menahan amarah. Kalau emosi kita nggak diregulasi dengan baik, lama-kelamaan diri kita menjadi temperamen, Bun. Pendendam dan membuat orang di sekeliling kita ini jadi nggak nyaman, apalagi suami. Nah, sama halnya dengan cemas. Cemas itu juga suatu bentuk reaksi akibat dari rasa cemburu. Ketika rasa cemas ini nggak diregulasi dengan baik, nggak dirilis dengan baik, atau terus-terusan dipendam di dalam batin Bunda, ya lama-kelamaan Bunda jadi orang yang sangat overthinking. Apa jangan-jangan suami pulang telat karena melipir ke rumah pelakor ya Mbak? Apa jangan-jangan suami hanya meeting palsu demi nutupin kedoknya? Dan jelas, hal ini justru akan membuat rumah tangga Bunda makin panas. Bunda akan sering cekcok dan rumah tangga Bunda makin berantakan. Nah, waktu itu saya menyarankan klien saya untuk menerapkan metode 5-4-3-2-1. Maksudnya bagaimana, Mbak? Baik, saya akan jelaskan pada video kali ini. Ya, saat gangguan kecemasan ini hadir lagi di dalam diri Bunda, Bunda harus melakukan hal ini. Pertama-tama, lihatlah lingkungan sekitar Bunda dan sebutkan 5 benda yang ada di sekeliling Bunda. Selanjutnya, sebutkan 4 benda yang bisa Bunda sentuh. Setelah itu, diam sejenak dan sebutkan 3 suara yang Bunda dengar. Lanjutkan dengan menyebutkan 2 bau yang Bunda hirup. Terakhir, kenali 1 rasa yang ada di lidah Bunda. Nah, cara mengatasi gangguan kecemasan yang satu ini, insya Allah dapat menghentikan pikiran negatif yang membuat Bunda gelisah. Kemudian, gak hanya itu Bun, saya juga menganjurkan untuk menghindari minuman berkafein, karena konsumsi kafein dalam bentuk kopi maupun teh juga dapat memicu dan memperburuk gejala kecemasan. Nah, di banyak kasus yang menunjukkan bahwa konsumsi kafein membuat seorang merasa lebih gelisah, terlebih juga dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, yaitu lebih dari 5 gelas per hari. Nah, kemudian saya juga menganjurkan klien saya untuk menghindari minuman berkafein. Nah, karena apa? Konsumsi kafein Bun dalam bentuk kopi maupun teh juga dapat memicu dan memperburuk gejala kecemasan loh. Nah, biasanya kalau Bunda ini sering stres, pikiran buruk, pasti inginnya pengen ngopi dan ngeteh ya. Nah, ini perlu dihindari dulu. Nah, kemudian yang ketiga, saya menganjurkan klien saya ya, Bunda Rani, untuk memusatkan pikiran pada aktivitas yang dijalani. Karena ketika merasa cemas, fokus Bunda akan sangat terganggu. Nah, jika hal ini terjadi, cobalah Bun untuk kembali fokus pada hal yang akan Bunda lakukan. Misalnya, jika ada jadwal membersihkan rumah, Bunda perlu fokus dan lakukan untuk bersih-bersih rumah saja dan jangan memikirkan hal apapun. Nah, jika ada jadwal berkumpul dengan teman-teman, maka Bunda pergilah. Nggak melakukan apapun dan hanya fokus pada kekhawatiran Bunda, itu justru akan membuat Bunda semakin merasa cemas. Nah, apabila Bunda sudah menerapkan 3 metode ini, tapi rasa cemas itu masih terbayang-bayang di pikiran Bunda, yang dapat mengganggu kebahagiaan Bunda setiap harinya, saran saya, Bunda perlu penanganan khusus untuk menghilangkan rasa cemas itu. Silahkan Bunda bisa konsultasikan sekarang juga di nomor yang sudah tertera. Insya Allah saya akan bimbing Bunda untuk membuang segala rasa cemas dan saya akan berikan ijazah amalan wirid untuk mengunci kesetiaan suami pada Bunda. Seperti yang
sudah dilakukan Bunda Rani klien saya untuk menuntaskan rasa kekhawatiran dan rasa cemas di dalam hatinya. Insya Allah dengan begitu rumah tangga Bunda akan kembali harmonis dan suami akan lebih nyaman lagi pada Bunda. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan ya Bunda. Saya kira cukup, semoga video saya bermanfaat. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.